Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrani. Saya sebagai moderator dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari Asrani, Ahmad Ajib Safi'i, Nurfiana, Yovina Taniel, Dewi Ayu, Dion Gunawan, Melinda, dan Muhammad Kodri. Langsung saja, kami akan membawakan materi pertama yang dibawakan oleh Melinda. Kepada Melinda saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Fadil berikan. Langsung saja saya akan membawakan materi tentang lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik, di mana komponen abiotik ini adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Baik, itu saja materi yang saya bawakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, itulah materi pertama dari kami. Selanjutnya materi kedua dibawakan oleh Dewi Ayu Trisnawati. Kepada Dewi Ayu, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mikroba. Pada dasarnya mikroba kita ketahui yaitu mikroba berasal dari dari golongan mikroorganisme atau bakteria. Yang pertama ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1633 sampai 1000 dibagi menjadi dua, yaitu mikroorganisme atau mikroba. Mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga mikroorganisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal, uniseluler, maupun bersel banyak, multiseluler. Namun, beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang. Dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat mata telanjang. Virus juga termasuk ke dalam mikroorganisme. Meskipun tidak bersifat seluler, ilmu yang mempelajari mikroorganisme disebut mikrobiologi, atau yang bekerja di bidang ini disebut mikrobiolog. Sementara itu, mikroorganisme juga mempunyai golongan. Apa saja golongannya? Yaitu bakteria, fungi, protozoa, alga mikrobis, dan virus. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, materi kedua. Selanjutnya materi ketiga dibacakan oleh Dion Gunawan. Pada Dion. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap mikroba. Mikroorganisme mempunyai penyebaran yang sangat luas, yaitu air, udara, bahan makanan. Saya menjelaskan air. Peran air terjadi ketika air berkontaminasi oleh limbah, zat berbahaya maupun mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur. Air yang telah tercemar tentu tidak dapat dikonsumsi dan digunakan untuk memasak atau mencuci makanan karena dapat menyebabkan masalah kesehatan. Yang kedua, udara. Mikroorganisme udara yang paling banyak tersebar adalah bakteri, jamur, termasuk di dalam ragi, dan juga mikroalga. Belum ada mikroorganisme yang habitatnya asli di udara. Mereka terdapat dalam jumlah yang relatif kecil
bila dibandingkan dengan di air atau di tanah. Yang ketiga, bahan makanan. Bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan bahan makan atau bahan pangan, di antaranya adalah Pseudomonas confernas, penghasil asam, bokrat pada tempe bokrat, Clostridium tainum, penghasil toksin pada makanan dan minuman kaleng. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, itulah materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya dibacakan oleh Ajib. Kepada Ajib saya persilakan. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan materi dengan Dion, yaitu bakteri yang berada di dalam minuman. Bakteri apa saja sih yang berada dalam minuman? Yang pertama ada bakteri Cryptosporidium. Adalah genus protozoa yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan seperti diare pada manusia. Yang kedua, Anabaena, hidup di semua waduk air tawar di seluruh dunia, terutama di Australia, Eropa, Asia, Selandia Baru, dan Amerika Utara. Kemudian bakteri mikroorganisme farmasi atau mikroorganisme yang berada dalam obat-obatan. Selain sebagai penyebab penyakit infeksi, mikroorganisme juga berperan dalam menyokong kesehatan tubuh. Banyak obat telah dikembangkan untuk membunuh mikroba merugikan. Tidak sedikit juga obat atau suplemen yang dapat digunakan untuk kebaikan manusia melalui perbaikan mikroba normal, flora normal yang ada di dalam tubuh. Kemudian bakteri yang berada di dalam tubuh manusia. Yang pertama, Lactobacillus acidophilus adalah salah satu bakteri yang normalnya berada di saluran pencernaan manusia. Bakteri ini bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat dan mengatasi diare. Yang kedua, bakteri Lactobacillus rhamnosus adalah bakteri yang bermanfaat untuk mengatasi diare, melindungi saluran pencernaan, dan menjaga kesehatan organ hati. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Kemudian saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, itulah materi keempat. Selanjutnya, materi kelima dibawakan oleh Nurfiana. Kepada Nurfiana saya persilakan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan buat saya untuk melanjutkan materi. Baik, yang saya akan jelaskan yaitu faktor abiotik. Faktor abiotik terdiri dari faktor alam. Nah, faktor alam itu ada beberapa. Yang pertama itu pengaruh terperatur, yaitu salah satu faktor yang penting di dalam kehidupan. Yang kedua, pengaruh kebasahan dan kekeringan. Bakteri sebenarnya yaitu makhluk yang suka akan keadaan basah. Bahkan dapat hidup di air. Tanah yang cukup basah sangat baik untuk kehidupan bakteri. Tapi banyak bakteri mati karena udara kering. Keadaan kering juga itu menyebabkan proses pengeringan protoplasma yang berakibat berhentinya metabolisme. Yang ketiga, pengaruh perubahan nilai osmotik. Nah, pada umumnya larutan hipertonik menghambat pertumbuhan mikroba karena dapat menyebabkan plasmosilis. Yang terakhir itu pengaruh sinar. Pada umumnya mikroorganisme rusak karena akibat cahaya, terutama pada mikroba yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, baik, itu materi pertama. Selanjutnya di materi berikutnya dibacakan oleh Muhammad Kodri. Kepada Muhammad Kodri saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang faktor biotik. Faktor biotik di alam bebas banyak. Mikroba dari berbagai genus maupun dari berbagai spesies hidup berkumpul di dalam suatu medium yang sama. Tidak mudah meneliti pengaruh hubungan hidup antar spesies, namun pengaruh timbal balik niscaya ada.
Hal ini karena pada suatu spesies yang mencerna saat makanan menimbulkan perubahan kimia dalam komposisi substrat. Pengaruh kemungkinan baik, buruk, kemungkinan mungkin juga berpengaruh. Tersebut tidak memiliki efek sama sekali. Hubungan antar spesies termasuk pada mikroba dapat dibedakan yaitu netralisme, kompetisi, antagonisme, komensalisme, mutualisme, sinergisme, parasitisme, predatorisme, dan sintropisme. Suhu adalah faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan kelangsungan hidupnya. Suhu yang rendah umumnya memperlambat meningkatkan taraf kegiatan, memiliki batas suhu terendah dan batas suhu tertinggi, serta suhu optimum bagi organisme tersebut. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya, materi selanjutnya dibawakan oleh Yofi Nathaniel. Kepada Yofi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan lanjut materi, yaitu 3 jenis interaksi antar organisme. Yang pertama ada mutualisme, di mana mutualisme kita tahu di sini hubungannya itu saling menguntungkan. Di sini saya mengambil contoh tentang bakteri E. coli yang ada dalam tubuh manusia, yang merupakan bakteri jahat, dia mengurangi bakteri jahat dalam tubuh, sementara bakteri E. coli-nya itu mendapat makanan dari bakteri yang dikurangi dari tubuh manusia. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme yang lainnya dirugikan. Di sini saya mengambil contoh ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora mengambil makanan yang ada di bawah tubuh ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak mendapat apa-apa dari apa yang dilakukan oleh ikan remora. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini bisa disebut dengan simbiosis antagonis karena cukup dibenci. Pasalnya simbiosis parasitisme ini keterbalikan dari simbiosis mutualisme. Contohnya adalah hubungan yang merupakan simbiosis parasitisme terjadi pada nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia sendiri dirugikan karena darah kita diambil, kemudian nyamuk menyimpan bakteri atau ya menyimpan dalam tubuh manusia. Mungkin itu saja dari saya serahkan kembali ke moderator. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan mikroba di air terdiri dari konduktivitas, arus, kekeruhan, cahaya, pH, salinitas, biochemical, oksigen, demat atau dengan bot dan channel oksigen, demat, cot. Kedua, faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan mikroba di air meliputi kompetensi untuk mendapatkan makanan dan interaksi antar organisme. Ya, sekian materi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar.